Harusnya nih 25 anak, nanti yang lainnya nyusul ya. Jadi perkenalkan ini Pak Irwan, dia sahabat saya di waktu kami sama-sama di MKUI ya, di MPUI susah seneng bareng pulang malam ya, dan beliau punya pengalaman banyak di Hutama Karya ya, proyeknya banyak. Jadi di sini harusnya ada 2 kali pertemuan ya, cuma karena minggu lalu Pak Irwannya sakit, makanya yang minggu lalu jadinya kosong ya, jadi digantikan minggu ini. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa menimba ilmu ya dari Pak Irwan. Kalian silahkan nanti berdiskusi, dan mohon maaf kalau sinyal saya biar pet ya karena memang ini emang negara yang maju, tapi dari beberapa hal lebih enak di Indonesia ya. Saya posisi lagi di Batu Pahat, Johor di Malai. Panas banget. Lebih panas dari Surabaya. Jadi kalau yang dari Pontianak pernah ke Pontianak, ini kayak Pontianak nih. Nah, panasnya pol. Kan musim hujan Bu di sana Bu sekarang Bu? Hujan tapi tetap aja panas tak. Gak ngaruh. Ya, dan susah nyari bakso di sini. Nyari bala-bala gorengan juga gak ada, belum nemu. Perjuangan Bu, ntar lagi selesai lah Bu dah. Makanya pengen cepet balik jadinya. Baik, nah sekarang kita bisa serahkan ya Pak Irwan ya. Pak Irwan kita bisa serahkan ke Pak Irwan. Tapi ini udah bisa direkam belum ya Pak Irwan ya? Mas Iman ya? Oh. Oh baik. Baik. Oh ya, baik. Oh, baru pertama juga Pak ya. Saya juga baru pertama Pak ini. Biasanya pakai tim, pakai Zoom gitu. Iya, ini pakai Google Meet ya, enggak apa-apa lah ya. Teman-teman kalau bantu kita ngerekam ya, karena kita perlu dokumentasi. Karena akan kita laporkan nanti ke kementerian dan juga nanti jadi dokumentasi kita ya. Karena nanti UAS akan saya keluarkan dari para praktisi ini tugas-tugasnya dan soal-soalnya. Ya, baik Pak Irwan, waktu dan tempat dipersilakan ya Pak, silakan. Oke, makasih Bu Dian ini, Pak Imam juga teman-teman semua ini luar biasa gini ya. Malam-malam dari 25 udah 19 ya. Luar biasa banget, gak nyangka semangatnya yang muda-muda ini. Ini saya jadi merasa gimana ya, kita kan generasi old Ibu. Ilmunya mungkin udah agak beda dengan teman-teman sekarang gitu ya. Sekarang kan gaya komunikasi juga udah agak lain gitu kan ya. Terus pendekatan-pendekatan proyek kalau ilmu dasarnya mungkin masih sama, cuma kan dengan kehadiran IT itu kan sekarang jadi sangat progresif sekali ya, dari komunikasinya maupun dari pelaporan komunikasi kan terutama dengan pelaporan dan penyampaian ide-ide gitu kan ya, kan udah sangat berbeda lah dengan zaman-zaman dahulu. Ya kebetulan saya sendiri mungkin udah 4 tahun inilah udah nggak ke proyek ya, cenderung di head office ya, di pusat, jadi ya sering memantau secara korporasi aja, tidak detail gitu kan ya. Jadi mungkin ya agak gimana ya, terbaru mungkin kurang lah ya, tapi mungkin ya karena kita ngikuti dari luar, nggak langsung di dalamnya. Sebelumnya saya mungkin mohon maaf ya, mungkin saya perkenalkan dulu ya, sebenarnya juga saya merasa nggak pantas lah ya, terutama di hadapan akademisi dan adik-adik yang semangatnya yang luar biasa ini ya untuk di sini, tapi ya sekedar berbagi pengalaman yang pernah saya jalani selama ini, mungkin bisa menambah pengetahuan nih. Saya sendiri Irwan Junianto, mohon maaf ini saya lupa malah buat CV perkenalan diri. Mungkin saya sekedar ngomong sedikit lah. Sebenarnya saya merasa nggak pantas. Saya lulus udah 20 tahun yang lalu.
sarjananya tahun 2002, udah lama sekali. Ilmu-ilmu beton juga udah lupa, cuma mungkin prinsip-prinsipnya kan masih sama. Terus di kontraktor, habis itu masuk kontraktor dari tahun 2002, 2003 lah ya, sampai sekarang ya, hampir 20 tahun lah. Ya, mungkin keterbatasan ilmu saya ini cuma dari sudut pandang kontraktor, atau mungkin dari sudut pandang sedikit karena sekarang kebetulan saya bekerja di Utama Karya, sekarang jadi sebagai owner juga Trans Sumatera. Cuma karena saya nggak langsung di Trans Sumateranya, cuma jadi sebagian tim kecilnya karena di head office secara generalnya, mungkin dari sudut pandang owner juga kurang begitu memahami lah ya. Cuma sebagai anggota tim sedikit mungkin sedikit tahu lah. Kalau dari pengalaman, mohon maaf, ini saya cuma cerita aja, udah nggak buat paparannya ya. Di kantor pusat, pertama kali masuk di anggaran, terus lelang dan lain sebagainya, pemasaran, sekitar 1,5 tahun, terus ya 1,5 tahun lagi, sekitar hampir 2 tahun di bagian produksi, pengendalian proyek-proyek, habis itu langsung ke proyek, sampai tahun 2017 lah ya. Kebetulan waktu itu ngambil S2 bareng kemudian di UI. Beliau lulus cepat dan kebetulan saya agak lama. Oke, mungkin itu sekedar introduction dari saya. Dan untuk teman-teman ini semester berapa ya Bu ya? Atau Pak Imam, Bu Dian? Waduh, ada senior-senior semua ya di kampus ya. Semester 7 berarti udah kerja praktek ya? Oh, sedang ambil kerja praktek nih. Oke, siap. Saya coba share PPT saya ya, tapi bisa apa enggak ya? Presentasi nih. Itu di seluruh layar apa jendela apa tab ya Bu ya? Layar boleh, jendela juga boleh. Saya udah buka PPT-nya. Cuma kan ini kan di PPT-nya gedein dulu. Full. Terus share-nya coba seluruh layar coba. Caranya gimana ya? Yang tanda itu apa? Ada kan tanda kayak panah ke atas. Panah ke atas ya sudah. Terus muncul presentasikan seluruh layar Anda, jendela, tab. Layar Anda deh, seluruh layar coba. Seluruh layar Anda munculnya cuma ini nanti. Coba. Belum kelihatan sih di kita sih. Coba ya. Kelihatan kah? Belum lah. Tab. Coba maaf ini nggak terbiasa. Iya, baru pakai gini. Jendela ini, jendela bisa. Yaudah. Oke. Kelihatan ya? Yes. Mohon maaf semuanya nih ya, dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada ini. Jadi minder saya lihat semangatnya teman-teman semua itu loh Pak Ibu. Bapak Ibu. Ya, sebisa saya lah. Kita bicara tentang manajemen komunikasi. Mungkin saya sekedar merefresh sedikit teori-teori ya. Saya juga dapat dari teman-teman. Coba ya, ini saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebenarnya kemarin yang pertemuan minggu kemarin kan menjelaskan pelaksanaan manajer komunikasi pada proyek konstruksi, menjelaskan informasi kinerja proyek, indikatornya ketepatan informasi kinerja proyek, materi pembelajaran pada informasi kinerja proyek, perubahan kebutuhan, rencana pengelolaan proyek terbarukan, dan dokumen proyek. Waduh, ini banyak banget ya berarti ya ini ya. Ini kalau saya lihat sih
mulai dari proyek sampai hampir closing ini, karena ada pengelolaan proyek terbarukan, terus perubahan kebutuhan, dokumen proyek. Udah, saya coba deh. Ini saya bagi jadi beberapa subbagian, seperti pengelolaan manajemen informasi, terus informasi kinerja proyek, terus ada perubahan kebutuhan, terus rencana pengelolaan proyek terbarukan, dan dokumen proyek. Dalam pengelolaan manajemen komunikasi proyek, nih, seperti teori-teori yang Bapak Ibu sudah pelajari ya, bahwa tugas utama seorang project manager, project director, dan lain sebagainya itu adalah komunikasi. Di mana juga ini akan menentukan daripada faktor sukses dan failure daripada proyek di Indonesia. Ada penelitian yang saya ambil sendiri dari bahan pengajarannya di Mercu Buana ya. Ini bahwa penyebab terbesar dari proyek gagalan itu adalah poor communication. Apalagi kalau di Indonesia jelas bahwa biasanya komunikasi atau ego dari masing-masing sektoral itu akan menghambat daripada kemajuan. Apalagi kalau proyek-proyek yang biasanya government driven ya, seperti misalkan Trans Sumatera gitu kan ya, misalkan itu resiko kegagalannya karena faktor komunikasi itu sangat tinggi, misalkan melibatkan antar kementerian, antar departemen, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari sisi owner ya, itu